Tadi dari video pertama kita sudah membahas dari kesalahan yang pertama sampai dengan kelima. Nah, sekarang kita akan memenuhi nih checklist kita nih yang terkait dengan PTKP, khususnya terkait dengan PTKP ya. Yang pertama, yang keenam yaitu perhitungan untuk wajib pembukuan nih. Jadi jangan salah ya teman-teman bahwa pembukuan itu kan sebenarnya teman-teman juga udah tahu bahwa ada maksimalnya yaitu 4,8 miliar. Kalau sudah omsetnya melebihi 4,8 miliar maka sudah wajib melakukan pembukuan. Nah, ketika contohnya aja misalnya istri yang melakukan pisah harta atau memilih terpisah, maka yang harus diingatnya adalah istri ini sekalipun pisah harta ataupun memilih terpisah, maka hal ini tidak membuat menjadi entitas yang berbeda gitu ya, tetap menjadi satu kesatuan entitas ekonomi. Nah, contohnya gimana? Contohnya misalnya si istri gitu ya, si istri misalnya punya penghasilan netonya misalnya bukan sebagai pekerja ya, tetapi dia misalnya contoh sebagai pengusaha gitu ya, 3 miliar. Si suami juga 3 miliar. Nah, ini udah dianggap menjadi 6 miliar sekalipun istri itu memilih PH ataupun MT gitu. Nah, hal ini berdampak kemana? Ya sudah, ketika dia sudah 6 miliar, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah harus melakukan pembukuan, bukan lagi melakukan pencatatan. Ini membuat menjadi apa? Ini bakalan menjadi runyam kalau ketika seseorang harus melakukan pembukuan. Jadi hati-hati di sini ya, walaupun pisah harta atau memilih terpisah, tetapi jika kondisinya masing-masing punya peredaran usaha lebih dari 4,8 miliar ketika digabung, maka itu sudah menjadi wajib melakukan pembukuan. Nah, yang ketujuh, hal itu yang tadi yang aku sudah sebutkan juga, yaitu berlaku untuk PPh terkait UMKM yang 0,5% itu. Intinya adalah di mana sekalipun istri melakukan pisah harta ataupun memilih terpisah, maka penggabungan harus dilakukan dulu. Nah, tapi jangan salah, khusus untuk PPh UMKM kan ada yang tidak dikenakan pajak, yaitu sebesar 500 juta. Maka dari itu omsetnya digabung dulu nih. Oke, 1 Januari si suami punya 100, si istri punya 50, jadi total sudah 150. Oke, terus kemudian bulan 2, oke, si suami punya 150, si istri misalnya punya 250. Nah, itu digabung dulu. Kalau masih belum mencapai 500 juta, itu tetap harus tidak boleh dibayarkan dulu ya. Kalau dibayarkan nanti ya teman-teman juga yang rugi gitu ya. Artinya pencatatan atas omset ini yang digabung ini harus tetap dilakukan sebagai satu kesatuan entitas, tidak boleh terpisah nih. Misalnya si suami kan belum nyampe 500, si istri belum nyampe 500, tetapi ketika ternyata digabung dia sudah lebih dari 500 itu. Maka ingat, apa yang harus diingat yaitu keluarga itu dianggap sebagai satu kesatuan entitas ekonomi dan bukannya dipisah-pisah gitu ya. Nah, kemudian kesalahan yang ke-8, suami istri yang melakukan pisah harta atau memilih terpisah, tetapi supaya enggak bayar pajak, yaitu ada ketika dia, contoh gini, udah jelas suami istri memilih terpisah, tetapi supaya perhitungannya nggak ada kurang bayar atau lebih bayar, si istri ataupun si suami, ya udah mereka memilih aja statusnya jadi TK. Nah, itu jangan pernah dilakukan teman-teman. Kenapa begitu? Ada posisinya nanti dari Kortex itu pasti akan mudah diketahui. Kenapa gitu? Karena Kortex ini kan sudah connect gitu ya dengan Kortex, dengan Dukcapil, sehingga ketika itu diketahui maka teman-teman pasti dibilang SPT tahunannya salah nih, ya salah di dalam penerapan PTKP. Jadi simpelnya gimana teman-teman? Ya sudah, mau nggak mau di dalam Korteksnya teman-teman ya pilih ketika melakukan PH dan MT, PTKP-nya gimana jadinya? K, garis miring I, garis miring dengan tanggungan maksimalnya 3. Gitu teman-teman. Semoga video ini bisa berguna buat kita untuk minimal sebagai checklist supaya kita tuh jadi jangan sampai ada kesalahan di dalam penerapan PTKP-nya. Oke teman-teman, see you, bye-bye.